Di sini saya sebagai anggota DPD RI yang mewakili Jawa Timur menyampaikan dukungan kepada Kemendikdasmen dan juga Kemenkominfo yang akan melakukan pengkajian ulang terhadap game Roblox, ya kan. Karena memang kita harus akui ini memang bertujuan awalnya kan sebagai entertain, melatih bagaimana kognitifnya anak, memecahkan masalah melalui platform digital yaitu permainan game. Tapi pada permainan game tersebut ada beberapa unsur yang kita harus akui itu kurang bagus secara psikologi anak. Jadi salah satunya saya pernah melihat anak saya sendiri itu bermain game, kemudian ada adegan pukul gitu loh, memukul. Dari situ saya katakan, "Nak, kok pakai adegan seperti itu ya?" Terus anak saya, "Iya ya Maya, kok keras ya?" Nah setelah itu alhamdulillah anak saya pun tidak pernah menggunakan platform digital game Roblox tersebut. Dan memang anak saya juga memang gini, game Roblox ini kan digemar sama anak-anak dan tidak harus itu berhubungan sama game digital, ya kan. Tapi juga ada berbentuk fisik, jadi anak bisa merangkai Roblox. Nah kalau yang ini merangkai Roblox ini sangat-sangat bagus karena memang akan mendukung psikomotorik anak, kognitifnya anak, bagaimana kecerdasannya dapat, dan dia memenuhi unsur kebutuhan anak-anak untuk mendapatkan hiburan. Karena kalau kita membreakdown dengan teori Maslow tentang kebutuhan, ada salah satu unsur kebutuhan yaitu kebutuhan sosial, di mana kebutuhan sosial ini bisa didapatkan dengan interaksi sosial dan juga didapatkan dengan cara dia mungkin berkreativitas, otomatis akan mendapatkan juga aspek kebutuhan aktualisasi diri kalau anak bermain game secara positif. Tapi kalau digital ini awalnya memang positif, tapi saya juga tidak tahu mengapa kadang perkembangannya kurang positif, ada beberapa adegan kekerasan. Nah ini kan khawatir kita itu anak-anak jadi terstimulus melakukan tindakan perundungan kepada teman sebayanya, atau mungkin mereka melakukan tindakan kekerasan tapi berniat guyon, tapi ternyata itu menjadi hal yang berbahaya juga. Nah berarti kita harus sama-sama mendukung pengkajian ulang game tersebut, dan bukan cuma game Roblox, tapi saya kira untuk semua anime-anime yang sekiranya itu bisa mengandung unsur kekerasan itu sama-sama ayo kita kaji ulang. Karena pernah saya sendiri pun melihat channel-channel YouTube yang awalnya sangat sehat, sangat full humor, full komedi, tapi semakin dia berkembang, entah dia mungkin dia butuh banyak viewer lah, atau butuh banyak subscribe dan sebagainya ya, saya tidak tahu ya, namanya juga orang pengen berkembang mungkin ya. Namun kemudian kayak overlap atau tidak sesuai dengan role awalnya dia membuat channel YouTube yang kemudian menayangkan adegan yang tidak sehat untuk anak-anak. Bahkan banyak loh anak-anak itu melihat konten-konten YouTube yang awalnya sangat sehat, sangat lucu, ternyata semakin berkembang ini bukan cuma menampilkan adegan kekerasan, tapi juga adegan pornografi, adegan mungkin secara verbal, secara lisan itu juga ada komunikasi atau kata-kata atau kosakata yang tidak sehat untuk didengar sama anak-anak. Jadi itu sangat-sangat menyedihkan. Jadi saya pernah pun mengalami anak saya tuh sampai mendengar sebuah istilah yang dia tidak tahu itu istilah apa, tapi kok di dalam channel ini dianggap itu sebagai guyonan, dan dia bertanya, "Ini apa sih Mak?" "Udah deh Nak, nggak usah dipelajari." Jadi saya bilang skip ya sayang, dan untuk aja anak saya juga penurut. Nah coba kitanya tidak mengawasi anak bagaimana gitu loh. Jadi ini pembelajaran buat semuanya. Ayo dong sama-sama yang menyediakan platform digital, yang menyediakan channel YouTube atau apapun konten-konten untuk anak-anak, tolong disesuaikan usia ya. Jangan sampai anak-anak itu berkembang tidak sehat hanya karena ulah kita yang kitanya hanya ingin mengejar viral ataupun yang lainnya yang bersifat ego kita.